beres lah sama Ibaba. Kau tahu Ibaba kan? Iya tahu. Kenapa emang? Setelah kejadian sapi kau kemarin, dia udah nggak pernah lagi kelihatan loh di ladang. Terus tadi dia datang ke ladang, cuman kakinya pincang. Waktu ku tarik itu celana ya, di kakinya ada luka habis kebakar, Wak. Yang betul kau. Betul, makanya aku kesini langsung. Pasti dia tuh Parakang udah kutengok kemarin. Ayo kita lapor ke tetua kampung, kata Jusran. Ayo kita lapor sekarang, kata si Dalu. Pergilah orang berdua ini ke tetua. Nah pas dengar laporan dari mereka berdua, Wak, tetua kampung waktu itu nggak langsung nemuin Ibaba, Wak, enggak. Tapi dia pergi dulu nih ke Pak Arung. Ingat majikannya si Ibaba. Tetua itu nanya, Arung, siapa Ibaba ini sebenarnya? Gimana ceritanya kamu bisa kenal sama dia gitu? Nah Pak Arung jawab, saya nggak tahu pasti Pak dia siapa, tapi yang saya tahu Ibaba ini dari kampung sebelah Pak, dan katanya dia diusir dari kampungnya. Ya karena saya kasihan makanya saya pekerjain aja dia jadi tukang kebun saya gitu. Nah jawaban itu langsung bikin makin lagi membuat si tetua kampung ini curiga. Ngapa dia sampai diusir dari kampungnya? Ini pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan nih ya kan. Dan setelah ditelusuri dengan nanya-nanya ke tetangga sebelah, ke tetangga-tetangga di kampung aslinya, kampung asalnya Ibaba, ternyata kecurigaan mereka selama ini betul, Wak. Karena menurut informasi tetangganya Ibaba ini, Ibaba ternyata adalah Parakang. Tapi Parakang dengan ilmu rendah, Wak. Karena kan nyasarnya hewan ternak ya kan. Parakang dia. Tetangganya bilang dulu waktu di kampungnya itu Ibaba pernah ke gap, Wak, makan organ hewan ternak dalam wujud Parakang itulah. Nah karena itulah warga di sana takut kan, dia usir lah si Ibaba ini dari kampung itu. Dan selain itu, Wak, hampir seluruh warga di sana juga nandain keturunannya Ibaba. Kenapa ditandain? Karena sebagian besar ilmu Paragang ini, Wak, katanya Wawa dan kakek bapaknya ini pasti bisa diwariskan ke generasi berikutnya, ke anak-anaknya, ke cucunya, dan seterusnya. Itulah kenapa Dale dan juga warga lainnya berhati-hati kali, Wak, sama keberadaan si keluarganya Ibaba ini. Dan akhirnya Ibaba pun diusir dari kampungnya Dale lagi. 2 kampung yang usir dia gara-gara ketahuan Parakang. Suasana di kampung itu pun akhirnya kembali tenang tanpa ada teror Parakang yang makan hewan ternak lagi, Wak. Betul, setelah Ibaba tuh diusir, dia udah nggak ada lagi hewan ternak yang kenapa-napa. Tapi sekitar 10 tahun kemudian, di saat Dale sudah berkeluarga dan dia juga sudah punya anak, teror Parakang ini kembali muncul lagi di desa itu. Dan kali ini teror Parakang ini juga disaksikan langsung sama anak laki-lakinya Dale, yaitu Toding, which is bapaknya Mbak Wawa nih. Sekarang kita baru lanjut ke kisah Pak Toding. Nah jadi, Wak, di tahun 1970-an itu Toding ini masih berusia remaja. Di zaman itu dia punya teman baik yang seumuran sama dia, namanya Rudi. Hampir setiap hari Toding ini sama si Rudi ini selalu main bareng, Wak, dan hubungan mereka juga baik-baik kali lah, akrab kali. Sampailah pada suatu hari Rudi sama si